Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahapan teknik konseling dan penyuluhan yang dilakukan konselor, yaitu personalizing dan initiating. Perkenalkan dulu, nama saya Nimastrin Nugrahani sebagai moderator dan dua teman saya Nur Hovifah dan Sofa Atunisa sebagai pemakalah. Yang pertama yaitu personalizing. Personalizing atau personalisasi adalah dimensi yang lebih kritikal bagi perubahan klien. Kritikal karena menekankan tanggung jawab klien akan masalah-masalahnya dan mencakup arah di balik materi yang diekspresikannya. Apabila konselor mengatakan lagi secara akurat kepada ekspresi-ekspresi klien, maka ia memudahkan pemahaman klien akan di mana dirinya berada berkaitan dengan keinginan dan kebutuhannya. Pada tahapan ini sangat kritis karena menentukan keberhasilan konseling. Pada tahapan ini juga klien diajak untuk melihat masalahnya sebagai sesuatu yang ada pada dirinya dan bagaimana dapat ia mempertanggungjawabkannya. Personalizing makna atau arti. Personalizing makna adalah langkah pertama seorang konselor memudahkan pemahaman klien mengapa pengalaman itu penting akan dirinya. Dengan demikian, mempersonalisasi makna adalah langkah pertama menuju pemahaman klien tentang kedudukan dalam hubungan dengan tujuan yang mereka inginkan atau yang ingin mereka capai. Keterampilan mempersonalisasikan masalah atau problems. Personalisasi masalah didasarkan pada personalisasi arti. Konselor mempersonalisasikan masalah jika dia ingin membutuhkan klien yang memahami apa yang membuat mereka tidak terpecahkan. Personalizing masalah atau problems terdiri atas Yang pertama adalah konseptualisasi kekurangan. Dalam mengkonseptualisasi kekurangan kita dapat menanyakan pertanyaan seperti hal apa yang hilang sehingga menyebabkan masalah. Pertanyaan tersebut dapat dengan bebas ditanyakan terhadap sumber masalah. Hal tersebut agar untuk memastikan kehilangan pembahasan yang berkontribusi terhadap masalah. B. Internalizing deficit. Kita harus menginternalisasi kekurangan-kekurangan. Hal ini dimaksudkan agar HLP dapat memperhitungkan dan bertanggung jawab atas peranan mereka dalam kekurangan-kekurangan tersebut. C. Concreting deficit. Hal penting untuk mengkonkretkan kekurangan-kekurangan yang ada. D. Personalizing feeling about deficit. Kita akan mempersonalisasikan peranan baru yang menyertai masalah terpersonalisasi. C. Conferring deficit. Terkadang kita dapat memilih mempercepat personalisasi masalah atau konfrontasi. F. Personalisasi implikasi. Mempertimbangkan implikasi pribadi bagi klien. Konselor dapat mempersonalisasikan implikasi untuk berbagai jenis pengalaman kehidupan, belajar, dan bekerja. G. Mempersonalisasikan tujuan. Mempersonalisasikan tujuan dapat dilakukan jika konselor telah mampu mempersonalisasikan masalah secara objektif, yaitu dengan menentukan tingkah laku yang terjadi menjadi jawaban dari masalah yang dipersonalisasikan. H. Mempersonalisasikan tentang perasaan. Mempersonalisasikan perasaan tentang deficit menekan pada respon bagaimana klien merasakan kedefisinitan mereka itu pada umumnya pengalaman klien berupa perasaan kecewa dan atau sedih.
Selanjutnya adalah initiating atau menginisiasikan. Initiating merupakan suatu tindakan pemberian inisiasi kepada klien. Penginisiasian merupakan tahap kulminasi dari pemberian bantuan. Pemberian inisiasi menekankan pada memfasilitasi usaha konseli untuk bertindak dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, tindakan konseli untuk mengubah atau membantu klien menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini, konselor memberikan inisiatif. Proses initiating atau penginisiasian mencakup penetapan tujuan. Selanjutnya adalah keterampilan inti dalam pemberian bantuan dimensi konselor. Yang pertama ada defining goals atau menetapkan tujuan. Lalu unsur-unsur pembentuk defining goals adalah defining component, defining function, defining process, defining condition, dan defining standard. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di forum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.